Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melanjutkan penjelasan dari chapter 4, yaitu mengenai threads. Next. Sebelumnya kita akan memperkenalkan kembali kelompok kami. Yang pertama, silakan, Mas Fatur. Halo, perkenalkan saya Ahmad Rizky Faturrahman, NPM 035. Saya Shonafisa Devrit Peters, NPM 055. Nama saya Dio Farel Putra Rahmawan, NPM 144. Nama saya Muhammad Norman Hakam, NPM 154. Next. Di sini kita akan membahas 3 poin terakhir, yaitu yang pertama tentang implicit trading, kemudian trading issues, dan yang terakhir adalah contoh sistem operasinya. Next. Yang pertama itu implicit trading. Next. Implicit trading itu ada 4 macam, yaitu trade pools, OpenMP, Grand Central Dispatch, dan yang terakhir adalah pendekatan lainnya. Next. Ya, yang pertama adalah trade pools. Trade pools yaitu merupakan sekumpulan trade yang mengantri untuk mengerjakan tugas secara kerjanya, yaitu dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools, di mana mereka duduk diam atau berhenti dan menunggu untuk bekerja. Ketika thread sudah selesai mengembangkan tugasnya, maka ia akan kembali ke pool dan menunggu pekerjaan lainnya. Bila tidak ada thread yang tersedia pada saat dibutuhkan, maka server menunggu sampai ada satu thread yang bebas. Next. Keuntungan dari trade pool sendiri itu adalah yang pertama, lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan menunggu thread yang dibuat. Yang kedua, trade pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini sangat penting dikarenakan pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara konkuren. Jumlah thread dalam pool dapat tergantung dari jumlah CPU dalam sistem, jumlah memori fisik, dan jumlah permintaan klien yang konkuren. Yang terakhir adalah pembuatan jumlah thread yang tepat dapat meningkatkan performa serta sistem yang lebih stabil. Next. Yang kedua yaitu adalah OpenMP. OpenMP ini adalah standar yang digunakan untuk pemrogram paralel multithreading pada arsitektur shared memory. Sudah termasuk pada compiler GCC, sehingga tidak perlu instalasi tambahan. Programmer cukup menambahkan direktif OMP pada hashtag pragma untuk memparalelkan program. Kompilasi program menggunakan GCC min of OpenMP, contohnya ada di bawah ini, seperti di bawah ini. Ya, next. Yang ketiga itu ada Grand Central Dispatch, atau dapat disebut sebagai GCD, yaitu adalah sebuah kombinasi dari ekstensi ke bahasa C dan low-level API yang disediakan oleh Apple untuk membantu aplikasi untuk mengidentifikasi bagian kode untuk dijalankan secara paralel. GCD sendiri mengidentifikasi dua jenis dispatch queue, yaitu serial dan konkuren. Berikut adalah cara menggambarkan prioritas default antrian bersamaan dan mengirim balok ke antrian menggunakan sebuah fungsi. Contohnya ada di bawah ini. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Norman Hakam. Ya, masuk ya. Kita menyambungkan materi dari Mas Son. Kita masuk ke pendekatan lain. Nah, pendekatan lain ini termasuk perpustakaan paralel dan bersamaan, seperti Intel Trading Building Blocks atau TBB, dan beberapa produk dari Microsoft. Bahasa pemrograman Java dan API telah melihat pergerakan signifikan untuk mendukung secara bersamaan pemrograman juga. Contoh penting adalah java.util.concurrent, paket yang mendukung pembuatan dan pengelolaan implicit thread. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua ya. Di sini kita masuk ke dalam trading issues. Next.
Nah, threading itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah the for call and execute system call. Nomor 2, signal handling. Yang ketiga, thread cancellation. Yang keempat, thread local storage. Yang kelima, aktivasi penjadwalan. Next. Nah, yang pertama, the for call dan execute system call. Bentuk sistem panggilan fork dan exec berubah dalam program multithread. Beberapa sistem Unix dipilih untuk memiliki 2 versi fork. Satu yang menduplikasi semua thread dan lainnya yang hanya menduplikasi thread yang menjalankan panggilan sistem fork. Jika thread memanggil pemanggilan sistem exec, program tersebut ditentukan dalam parameter untuk exec akan menggantikan seluruh proses, termasuk semua utas. Next. Signal handling digunakan untuk memberitahu suatu proses menghasilkan signal dari peristiwa tertentu, dikirim untuk suatu proses, dan juga berfungsi sebagai handler. Bentuk pemanggilan fork dan exec yang berubah dalam program multithreading. Suatu signal handler terbagi menjadi default signal handler dan user-defined signal handler digunakan untuk proses signal. Yang pertama, Linux mengacu pada thread sebagai task writer dibanding thread. Yang kedua, thread muncul ketika dilaksanakannya melalui clone system call. Yang ketiga, clone allow merupakan sebuah child untuk membagi dalam pengalokasian ruang alamat yang menjadi tugas parent pada proses. Untuk selanjutnya disambung oleh Mas Dio. Ya, selanjutnya yaitu ada thread cancellation atau pembatalan thread. Thread cancellation itu adalah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Misal, hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM pada program Java. Maka sebelum JVM dimatikan, seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, asynchronous cancellation, yaitu suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Yang kedua, deferred cancellation. Suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara berurutan. Selanjutnya, ada thread local storage. Thread memiliki suatu proses membagikan data yang walaupun dalam beberapa situasi, setiap thread masih memerlukan salinan sendiri dari data tersebut. Thread local storage memberikan keunikan dari tiap transaksi data yang bertujuan sebagai pengenal agar tiap thread masih saling terkait satu dengan yang lainnya menggunakan variabel lokal. Yang terakhir ada scheduler activation atau aktivasi penjadwalan. Scheduler activation merupakan masalah terakhir yang harus dipertimbangkan dengan program multithread terkait komunikasi antara kernel dan thread library yang mungkin diperlukan oleh model many-to-many dan model two-level. Struktur data ini biasa dikenal dengan sebutan lightweight process atau LWP, yang merupakan sebuah prosesor virtual tempat aplikasi dapat menjadwalkan user thread untuk berjalan. Situsnya bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fatur. Ya, bersama saya di contoh sistem operasi. Langsung saja next. Oke, dari yang pertama ini ada Windows Street, yaitu Windows Street itu menggunakan Win32 sebagai API utama dalam hampir semua sistem Microsoft. Nah, selain itu, Windows ini mengimplementasikan model relasi one-to-one, di mana terdapat satu kernel thread yang berasosiasi dengan masing-masing user thread. Thread pada Windows secara umum mempunyai komponen sebagai berikut. Thread ID untuk mengidentifikasi thread, register set untuk mewakili status prosesor, user stack digunakan ketika dalam user mode dan kernel stack digunakan ketika dalam kernel mode, dan private storage area. Next. Di sini ada bagian E-thread. Bagian terpenting dari E-thread adalah K-thread process ID dan thread start address. Nah, di situ juga ada register set.
register set tersebut terdapat stuck dan private data yang disebut sebagai konteks dari sebuah thread. Struktur datanya itu seperti gambar berikut. Nah, tadi kan saya bilang kalau di thread terdapat bagian penting yaitu thread. Nah, thread ini yang menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh kernel. Begitu teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, di sini selain ada thread, nanti itu ada tab. Belum ya tab ya? Oh, terakhir tab ini di gambar. Kapan next lagi aja. Nah, di tab ini menyimpan informasi image loader dan beberapa DDLS dari Windows. Komponen ini berjalan pada user mode, maka dibutuhkan suatu struktur data yang dapat digunakan pada user mode. Oleh karena itu, tidak seperti thread dan thread yang berada pada kernel space, tab berada pada user space. Nah, tab tadi kuncinya itu hanya menyimpan informasi berbentuk image loader, jadi berbentuk gambar. Itu teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, yang terakhir itu ada Linux Thread, beda sistem operasi ya. Nah, ketika pertama kali dikembangkan, Linux itu tidak didukung dengan threading di dalam kernelnya, tetapi dia mendukung proses-proses sebagai entitas yang dapat dijadwalkan melalui clone system calls. Sekarang Linux mendukung penduplikasian proses menggunakan sistem call dan fork. Clone mempunyai sistem clone memiliki sifat mirip dengan fork, kecuali dalam hal pembuatan copy dari proses yang dipanggil, di mana ia membuat proses yang terpisah yang berbagi address space dengan proses yang dipanggil. Nah, untuk meningkatkan kemampuan thread Linux, dukungan kernel itu sangat dibutuhkan. Jadi ada 2 project yang pernah saya temukan atau saya baca. Sebuah tim terdiri dari pengembang IBM itu membuat untuk yang kernelnya Red Hat, sedangkan yang satunya itu untuk itu POSIX begitu. Nah, tapi pada kenyataannya Linux ini tidak menggunakan proses ataupun thread, mereka lebih menggunakan istilah task. Jadi bukan proses atau thread, tapi sebenarnya sama saja, hanya berbeda nama. Begitu teman-teman. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan teman-teman saya atau rekan-rekan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.